Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriana Ayu Kurnia Dewi, CGP Angkatan 4 dari SD Negeri Sukorejo, Kecamatan Tegalrejo, dan ini adalah rekan saya. Saya Eni Musyarofah dari TK Pertiwi Luar, Kecamatan Luar. Hari ini kami akan membahas tentang lembar evaluasi diri dan rencana guru penggerak yang merupakan hasil dari pembahasan kita di lokakarya pertama. Adapun kategori kompetensi yang akan kita bahas hari ini ada 4 poin. Yang pertama adalah mengembangkan diri dan orang lain, kemudian yang kedua memimpin pembelajaran, ketiga memimpin pengembangan sekolah, dan yang terakhir adalah memimpin manajemen sekolah. Mari Bu Eni, kita mulai untuk mengembangkan diri dan orang lain. Jadi ada 3 pertanyaan yang akan menjadi panduan kita. Yang pertama, kompetensi apa yang sudah Anda miliki atau lakukan? Kemudian yang kedua, kompetensi apa yang perlu Anda tingkatkan? Dan yang ketiga adalah apa yang menjadi tantangan Anda dalam melakukan kompetensi ini sebelumnya. Mau saya dulu atau Bu Eni dulu? Monggo Bu Indri dulu. Oh, baiklah. Silakan. Untuk kompetensi yang pertama, mengembangkan diri dan dengan orang lain, kalau saya yang sudah saya lakukan itu ada 2 hal. Yang pertama, saya sudah membuat evaluasi kelebihan dan kelemahan terkait praktik pembelajaran yang sudah saya lakukan. Kemudian saya juga kompetensi kedua adalah kemandirian, di mana saya selalu mengikuti pelatihan apapun yang menurut saya itu bisa mengembangkan potensi diri saya, entah itu di bidang pendidikan atau tidak, karena bagi saya itu semua ilmu yang saya dapatkan dalam pelatihan itu bisa saya aplikasikan baik nanti untuk saya sendiri ataupun orang lain. Kemudian kalau kompetensi yang harus saya tingkatkan itu permasalahan berkaitan dengan persoalan pembelajaran dan menindaklanjuti keadaan tersebut. Mungkin kita memiliki permasalahan yang sama. Mungkin di tempat Bu Eni juga banyak guru-guru atau teman kita itu jika dimintai pendapat tentang apa yang sudah kita lakukan, tapi pembelajarannya hanya menjawab sudah bagus, tapi entah itu sudah bagus beneran apa enggak kan kita nggak tahu. Cuma kadang pendapatnya hanya pendek seperti itu karena mungkin mereka nggak bisa menyusun katanya atau mungkin kurang bisa menyampaikan pada orang lain. Sebenarnya mereka banyak yang mau disampaikan itu. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur itu saya dan Bu Eni mungkin kalau meminta pendapat dari mereka, harapannya yang menilai kita itu kritik sarannya supaya kita juga jadi lebih baik ya Bu Eni, karena kritik saran itu kan bisa meningkatkan kompetensinya saya dan Bu Eni juga. Kemudian tantangan yang dalam melakukan kompetensi ini adalah dari segi keterlibatan pihak terkait, yaitu dari rekan guru, orang tua, dan komunitas di sekitar sekolah. Jadi merangkul mereka itu sampai sekarang belum maksimal saya. Kalau cuma menjalin komunikasi dengan khususnya orang tua siswa saya kelas 2, saya sudah rutin. Tetapi kalau untuk yang global dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian saya mengobrol dengan, misalnya kan katanya kalau apapun yang kita lakukan harus minta pertimbangan komite sekolah. Nah itu komite sekolah yang saya kurang, menurut saya, komunikasi dengan mereka. Apakah tidak ada program-program yang mempertemukan antara komite dengan cuman kan di situ bukan saya porsinya buat menyampaikan, kadang berkepala. Cuman apa yang sudah disampaikan dan apalagi itu terkait program pembelajaran yang berkaitan dengan siswa itu mereka kurang. Jadi orang tua itu sudah ya sudahlah Bu Guru, apapun yang dilakukan Bu Guru saya nderek mawon, apapun yang pembelajarannya Bu Guru itu menurut Bu Guru baik Bu Guru baik pasti baik gitu. Dan terkadang itu jadinya itu sedih juga karena memang ini sekolahan milik bersama, milik semua orang. Harapan saya itu ayolah kita bangun bareng-bareng gitu kan, karena memang di situ orang siswane anaknya jenengan juga sekolah di situ juga, semua butuh
support, nggak Iya. cuma dari gurunya. Kalau Iya. di sekolah memang sama gurunya, tapi kalau udah pulang ke rumah Iya. harus dengan Iya. siswa. Padahal waktu untuk instan itu sebenarnya intenya itu malah dari orang tua ya. Berarti iya, malah harusnya dari orang iya, tua harusnya harusnya memang. bisa dikomunikasikan antara orang Iya. tua dan guru gitu ya. Iya. Dan apakah di sekolah Bu Eni juga mengalami hal yang sama dengan saya? Maksudnya siswa itu orang tua diajak untuk bersatu padu gitu ya, untuk ayo kita anak-anak direngkuh bareng gitu juga kurang. Apalagi kan ini pembelajaran daring, Iya, jadi iya. komunikasi dengan orang tua paling sebatas lewat HP. Iya. Kalau pas ketemu cuman event-event penting di sekolah. Kalau di sekolah Bu Eni bagaimana? Iya, itu hampir sama juga ya. Kalau di sekolah kami itu banyak sekali hal-hal yang ketika kita komunikasi dengan orang tua, kami juga seperti itu. Biasanya wali murid itu pasrah bongkoan gitu ya. Monggo lah Bu Guru Iya. itu mesti bisa gitu ya. Jadi iya, dari iya. seperti itu kita ternyata dituntut untuk serba bisa gitu Betul, ya. betul. Dan mungkin dengan apa ya, ketika kita sering mengadakan seperti sekarang ini ya, ketika Iya. kita ada misalnya acara-acara diklat atau apa, itu memang sangat menambah sekali pengalaman kita agar ketika kita di masyarakat memang seperti tadi, karena mereka sepertinya menganggap kita itu serba bisa gitu ya. Iya. Ya itu Iya. menjadi salah satu poin positifnya adalah kita memang harus selalu mengembangkan diri gitu ya, selalu menambah inovasi-inovasi baru lagi. Kemudian kita juga pandai-pandainya kita menggali kemampuan-kemampuan Betul, mereka betul gitu sekali, ya, agar mereka itu sebenarnya mereka juga banyak orang-orang yang notabene secara keuangan mereka mungkin ada, dan mereka Iya. juga orang-orang yang apa ya, misalnya walaupun mungkin tidak di ranah pendidikan tapi mereka tetap orang-orang terpelajar Iya, gitu ya, betul, yang betul, notabene sebenarnya mereka tahu gitu ya, Iya. bagaimana ketika untuk anak-anak itu bagaimana harus ada sinergi antara wali murid dan orang tua gitu ya. Iya. Tidak mungkin seorang guru itu hanya bekerja sendiri, Iya, apa-apa betul. dipasrahkan gitu, itu nggak bisa Iya. gitu. Tapi kita memang harus ada kerjasama ya antara Iya, wali betul. murid dan guru yang memang Iya. seharusnya kita lakukan, Iya. dan itu mungkin memang Iya, menjadi betul PR sekali. bagi kita, bagaimana kita membangun komunikasi dan merangsang wali murid untuk selalu Iya. bisa memberikan Iya. iya, memberikan seperti tadi mungkin kritik, saran atau apa. Jadi Iya. kita tahu gitu loh, yang namanya kita itu kan mesti ada kurang, ada lebihnya gitu ya. Dari segi kekurangan, kalau kita diberi masukan dan lainnya, otomatis itu akan menambah Iya. kita. Malah Di- seneng kalau iya sebenarnya dinilai seperti iya. itu. ya sebenarnya kita senang, tapi di sisi lain wali murid kadang sungkan gitu ya. Mungkin dari iya. seperti itulah yang menjadi hal yang harus kita praktek di lapangan gitu Iya, ya, kita laksanakan gitu ya, kita Itulah. biar apa ya, ketika kita seperti saat kita ketika kita tahu pemilihan Ki Hajar Dewantara bahwa ternyata kita harus berpihak pada murid gitu ya. Iya, Ketika betul. berpihak pada murid, kita kan harus sangat tahu Iya. si anak tadi gitu ya Iya. bagaimana. Tapi kalau misalnya kita mungkin seperti tadi saya bilang, ketemunya anak berapa jam Iya, gitu ya. iya. Kalau wali Iya. muridnya tidak memberikan komunikasi pada kita, otomatis tujuan kita untuk berpihak pada murid itu kita hanya sebatas ketika di Iya. kelas gitu ya. Dan Itu Ki Hajar Dewantara itu lebih menekankan ke bagaimana proses anak-anak itu meraih sesuatu. Dan iya. kita kadang begini, anak itu orang tua itu kadang masih menanyakan kalau pulang di sekolah itu nanti dapat apa, Iya. diajari apa, Iya. dan mereka harus menunjukkan bukti seperti Iya. tulisan-tulisan Iya. gitu. Orang tua zaman sekarang itu masih menganggap bahwa tulisan kalau bukunya penuh berarti belajar. Iya. Kalau bukunya nggak penuh berarti loh tadi di sekolah sih Iya. tahu apa, Iya, belajar apa gitu. Iya. Padahal Iya. setiap proses yang anak dilalui di sekolah, dia bisa mengucap A, bisa membuka tutup botol Iya. pun itu termasuk Iya. proses belajar. Iya. Kalau anak SD bisa nyapa ya, Iya. pulang Iya. misalnya pulang ke sekolah bukunya ada catatannya. Iya, iya, Tapi iya. kalau anak TK bagaimana Iya. hasilnya? Iya itu. Kalau misalnya Iya. orang tua mempertanyakan hasil, bagaimana Iya, hasilnya? Gitu. itu kadang hal-hal yang mereka itu kadang tidak, misalnya anak ya, ketika dia kok dia
mau mengerjakan sendiri tugasnya tanpa dibantu bu guru, atau mungkin Iya. ketika dia maem sendiri, buka sendiri, bu guru aku udah bisa. Hal-hal seperti itu mungkin kadang orang tua tidak melihat bahwa Nah, itu adalah Betul sekali. salah satu kemandirian. Betul, Oh betul. ternyata dia sudah mandiri. Betul. Oh dia ternyata bertanggung jawab. Betul. Ya itu hal yang dari kecil harus kita pupuk sebenarnya gitu Iya. ya. Dan proses itu akan berlanjut terus. Kalau sudah kita tanamkan dari dasarnya, seperti misalnya ke anak-anak antri misalnya, Iya. disiplin, itu kan hal yang sebenarnya hal yang sepele, tapi kalau Iya, tidak betul. kita ada pembiasaan dari kecil itu tidak Iya. akan terwujud gitu loh. Karena proses dan Iya. karakter itu tidak terlihat. Iya. Terlihatnya setelah kita melakukan. Iya, Betul. ya itu, dan itu yang kadang-kadang tidak wali murid tidak melihat Tidak, itu gitu. iya, Yang penting anak hal yang udah terlewatkan. iya. Betul. udah bisa baca belum gitu ya, Iya. udah bisa nulis belum Iya, gitu iya. ya. Mereka selalu Iya. menanyakan hasil tanpa Iya. tahu prosesnya. Iya, Gitu. iya. Ya itu mungkin karena kita cenderung karena zamannya materi Iya. jadi Betul, materi betul. yang mereka harapkan, padahal kan hal-hal seperti tadi Betul. karakter itu yang harus kita tanamkan gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita pandai dan lainnya hanya karakternya yang Iya, belum betul. terpupuk itu ya. Ya. Kita akan lanjutkan ke Iya. kategori yang kedua, yaitu Iya. Iya. memimpin pembelajaran. Ya. Kompetensi apa yang sudah saya lakukan? Kalau saya sudah melakukan refleksi terhadap praktik mengajar, sudah Iya. meminta umpan balik baik dari Iya. rekan guru, siswa, dan Iya. kepala sekolah. Ya. Kemudian kompetensi apa yang perlu saya tingkatkan, yaitu sampai sekarang saya belum bisa memetakan persoalan pembelajaran yang ada di kelas saya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, karena saya itu bertemu dengan siswa daring dan juga bertemu dengan mereka satu minggu cuma beberapa kali, saya kesusahan untuk memetakan apa yang belum mereka kuasai, apa yang sudah mereka kuasai. Karena apa? Karena tugas-tugasnya daring yang diberikan guru, kan orang tua juga ikut mengerjakan. Iya. Mereka juga dibantu. Nah, itulah saya tidak bisa melihat kemandirian mereka dalam mengerjakan tugas itu. Jadi saya sudah memetakan mana yang benar-benar sudah siap untuk belajar, mana yang belum. Iya. Kalau tantangannya adalah saya sampai sekarang ini masih punya angan-angan bagaimana kelas saya itu berbeda dari kelas yang lainnya setelah saya mengikuti guru penggerak tentunya. Jadi dari awal dengan saya ikut guru penggerak, pertama kali mau PTM kemarin saya mengumpulkan wali siswa, 2 shift juga, saya membuat kesepakatannya gini, Bapak Ibu kita akan memulai lagi pembelajaran daring, tapi satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui, saya di sini sebagai guru memberikan ilmu yang semaksimal mungkin yang saya punya. Tetapi hasilnya monggo. Kembali lagi ke putrane Bapak Ibu lagi. Saya mulang A, B, C, D, E, berbagai banyak ilmu sudah saya berikan. Tapi kalau Bapak Ibu di rumah tidak mereview lagi apa yang sudah didapatkan di sekolah, Bapak Ibu tidak mau tahu dengan apa yang sudah anak Bapak Ibu dapatkan di sekolah, jangan harap hasilnya akan maksimal. Jangan harap putranya Bapak Ibu berubah dalam belajar. Saya membangun kesepakatan seperti itu. Supaya apa tujuannya? Supaya mereka itu sadar kalau anak itu mendapatkan ilmu belajar bukan hanya dari satu pintu. Jadi di situ dibangun otomatis ketika misalnya ada kesepakatan seperti itu, orang tua juga dan bertanggung jawab lah istilahnya. Tidak hanya kalau misalnya ada apa-apa guru yang nanti yang disalahkan misalnya gitu ya. Tapi kalau di tempat Bu Eni bagaimana? Apakah TK juga ada sebuah kesepakatan dengan orang tua, ataukah memang orang tua tahu kok kalau anak TK memang adanya bermain seperti itu, kami maklum kalau misalnya anak kami nanti kurang dalam mencapai target kompetensi ini gitu. Ya. Kalau kami ini ya memang kemarin belum, karena berbagai kendala sekarang pandemi, jadi kita memang lebih intensnya juga kita lewat WA dan V-call dan seperti itu, dan kita ada kelas orang tua gitu ya, kelas konsultasi. Jadi kalau tiap hari misalnya dalam satu minggu itu hari Senin misalnya, jadi kelas orang tua namanya, jadi orang tua itu nanti konsultasi ke kita gitu ya, mungkin hal-hal yang dia yang belum bisa misalnya
dan kita memberikan langkah-langkahnya ketika mengerjakan, karena kan wali murid dari berbagai profesi dan lain-lainnya mereka kewalahan juga ya ketika menghadapi putra-putranya. Akhirnya kita memberikan tadi gitu ya, jadi semacam kita memberikan apa ya langkah-langkahnya, kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang supaya tua. Juga orang tua bisa melakukan apa yang dilakukan guru di sekolah. Iya, gitu iya, kan, iya. dikasih rambu-rambu. Iya, semacam rambu-rambu seperti itu. Jadi kan orang tua tahu gitu loh. Nanti bagaimana apa yang akan kita berikan kepada anak gitu ya. Jangan sampai nanti karena berbagai macam profesi mereka dan berbagai macam pengetahuan mereka, kan persepsi mereka beda-beda gitu, yang otomatis ketika tugas yang kita sampaikan nanti bisa beda juga gitu ya. Jadi alhamdulillah dengan kelas konsultasi orang tua ya, kelas orang tua itu ada yang membantu gitu ya, membantu kita gitu ya. Tapi sampai saat ini juga masih berjalan selama ini PTM kan belum full. Masih berjalan apa memang sudah full dihandle oleh guru? Enggak, itu masih kelas konsultasi itu masih kita masih berikan kesempatan pada orang tua ketika memang mereka mau konsultasi, kita beri kesempatan gitu ya. Jadi jangan sampai nanti apa ya dengan adanya pandemi ini terus pembelajarannya misalnya terhalangi, tapi jadi seperti itu ya yang untuk yang kategori ketiga yaitu memimpin pengembangan sekolah. Apa yang sudah kompetensi yang sudah saya miliki itu tadi saya sudah bisa membangun komunikasi efektif dan melibatkan orang tua meskipun hanya baru sebatas paguyuban di kelas saya saja. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan itu mensosialisasikan program-program di sekolah dan mendapat dukungan orang tua, maksudnya program sekolah secara global. Kemudian yang ketiga pertanyaannya yang menjadi tantangan dalam melakukan kompetensi ini sebelumnya. Tantangannya adalah menyamakan persepsi bahwa sekolah itu adalah milik kita bersama. Jadi apapun yang ada di sekolahan, mari kita komunikasikan bareng-bareng, dicari jalan keluarnya seperti apa. Itu yang sampai saat ini bahkan bukan hanya saya, sekolah saya pun belum berhasil untuk mengikat orang tua itu ke dalam suatu lingkaran agar mereka itu terikat dengan sekolahan itu belum, karena sejauh ini misalnya ini ada program musola, ada program UKS gitu, yuk derek mawon ikut saja, kalau ada biaya bilang aja, kalau ada kebutuhan apa, tapi kan harapan kita nggak seperti itu. Harapan kita yuk kita tuh nggak mengejar materi, enggak, tapi kalau ada cara lain ayo kita bareng-bareng, misalnya ada yang punya, saya Bu ada punya ini kenalan di kabupaten misalnya yang bisa untuk kalau minta bantuan subsidi atau apa gitu, bukan seperti itu mereka terlalu ya udahlah gitu, terlalu monggo gitu. Kalau untuk TK mungkin berbeda dengan SD ya, karena TK kan memang butuh dukungan orang tua. Memang kita memang komunikasi dengan orang tua itu harus intens gitu ya, karena anak-anak tanpa mereka nggak bisa gitu ya. Jadi tapi paling tidak ketika kita selalu ada tadi hubungan dengan orang tua, walaupun seperti hal-hal tadi seperti monggo mawon itu juga kami juga sering sekali gitu ya, kalau misalnya kita mau mengadakan program-program yang demi agar ada inovasi-inovasi baru untuk anak-anak biar lebih kreatif dan lain-lainnya, kadang-kadang mereka juga manut juga gitu dengan gurunya gitu ya. Tapi insya Allah mereka tetap kita seperti tadi dengan kita sering mengadakan kalau dulu belum pandemi memang itu kayak kita sering intensif ya dengan mereka. Kalau saat ini memang masih perlu juga kita pelibatan wali murid itu memang sangat perlu sekali gitu ya. Dan harapan kita tentunya sebagai guru supaya pelibatan orang tua itu bukan hanya setengah-setengah ya, tapi maksimal benar-benar. Yuk kita terikat bareng dalam sekolahan gitu. Jadi apapun program yang dijalankan sekolah itu
mungkin mereka orang tua sudah terlibat tapi belum maksimal. Iya. Kalau orang tua belum maksimal terlibat aja, sekolahannya itu sudah kelihatan, apalagi Iya. kalau mereka itu 100% gitu. Iya, Pasti iya. Iya. sekolah kita langsung bus. Iya. Ya itu berarti rasa memiliki Iya, orang tua rasa itu iya memilikinya biar masih iya kurang, biar ya, mau ya, rasa ternyata memiliki sama ya, iya, bukannya iya. di SD atau TK Iya, aja. iya itu. Kemudian untuk yang terakhir adalah memimpin manajemen sekolah. Kompetensi apa yang sudah dimiliki? Tentunya sekolah kami sudah menyusun program sekolah, itu pasti. Iya. Kemudian kompetensi apa yang ditingkatkan? Itu membuat program sekolah yang membuat budaya belajar dan membaca itu yang masih kurang. Di kelas baik kelas 1 sampai kelas 6 itu menggiatkan literasi membaca itu program itu masih kurang. Kemudian tantangan dalam melakukan kompetensi ini adalah program sekolah yang sudah kita rencanakan itu belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Jadi mungkin program sekolah 100% tercapai, tapi ternyata penerapannya itu baru 50% gitu, belum maksimal gitu. Terutama itu dalam hal program sekolah yang berhubungan dengan membaca dan visi misi sekolah yang sesuai dengan sekarang itu belum. Selama ini guru-guru, kepala sekolah dan komite itu dimintai pendapat visi misinya apa kira-kira sekolah kita buat mereka itu. Ya yang pasti sekolah yang islami gitu, masih islami tapi belum inovatif, belum kreatif, kita belum berani. Kenapa kita belum berani? Visi misinya itu yang ada inovatif, kreatif, karena budaya membacanya aja kurang, literasinya mereka kurang. Anak-anak saya literasinya kurang, maksudnya dari kelas 1 sampai kelas 6 ya semua global, padahal semua sudah disediakan di perpustakaan. Kadang-kadang itu flashback sendiri, ini siapa yang salah ya? Apakah gurunya yang nggak pernah mendongeng, nggak pernah membaca, apakah mereka yang memang minat membacanya kurang? Makanya itu saya pengen ini membuat podcast. Jadi dongeng yang saya bacakan itu saya rangkum dalam podcast supaya mereka itu ini pendengarannya juga jalan, imajinasinya juga jalan. Kalau podcast kan hanya dengerin suara. Nah, tetapi ini saya juga harus belajar bagaimana podcastnya saya, mendongengnya saya itu kalau anak mendengarkan supaya lebih real gitu. Kadang kalau kita membaca di kelas, anak-anak bu guru mau baca dongeng itu kadang mereka cuma ngeliatin, ini kita yang kurang triknya apa memang kan kadang ada ya kalau guru, aku pernah lihat, saya pernah lihat guru TK-nya anakku itu membaca dongeng itu pakai beberapa suara. Mungkin menghayati mungkin belajar itu supaya mungkin lebih anak supaya seneng baca itu kan harus dari gurunya dulu, memberi sesuatu yang menarik dulu gitu. Kalau Bu Eni sendiri di sekolahannya Bu Eni untuk memimpin manajemen sekolah sendiri, apa program apa yang sudah sangat berjalan dan belum atau mungkin baru direncanakan dan pengen program itu bisa 100% itu terwujud gitu? Ya, kalau seperti tadi memang literasi itu menjadi PR buat kita ya, memang kita harus mulai juga ya, dan kita salah satunya itu kita punya program, tapi sebelum pandemi kemarin kita kan mengadakan kunjungan ke perpus daerah ya, yang di kabupaten ya, yang punya kabupaten, tapi yang berada di Muntilan itu ya. Jadi kita ke sana semua wali murid dan putra-putrinya otomatis karena anak-anak kecil ya. Di sana itu mereka sama pihak kita kan sebelumnya udah calling dulu ke sana tanggal berapa kita akan bisa ke sana. Kemudian ketika di sana mereka senang sekali karena di sana kita diberi kan ada ruangan untuk seperti film gitu ya, kita melihat film gitu di seperti bioskop kecil, memang di sana kan ada gitu ya. Kemudian anak-anak juga karena kita sesuai dengan anak-anak PAUD ada ruang untuk bermain, mereka senang sekali. Kemudian di perpusnya mereka juga senang sekali, ternyata subhanallah ya, dengan kita merangsang seperti itu, besoknya lagi wali murid cerita gitu loh, Bu Guru kemarin kami sekeluarga ke sana gitu. Jadi menjadi mengulang tempat dan menjadi ajang mereka untuk rekreasi. Ternyata rekreasi itu tidak hanya ke mall dan ya misalnya hanya jajan-jajan gitu ya, tapi mereka sekeluarga mengadakan acara ke perpus karena memang pihak perpus itu memberikan fasilitas untuk anak-anak juga gitu ya, dan untuk keluarga gitu ya. Berarti
dari hasil diskusi kita hari ini adalah yang dapat kita tarik kesimpulan, apapun itu yang berhubungan dengan program sekolah sebaiknya kita komunikasikan dengan pihak-pihak terkait, dan kita harus selalu menjalin komunikasi efektif untuk supaya kita juga dibantu untuk mewujudkan visi misi dari sekolah kita. Biar menjadi anak-anak yang hebat, insya Allah. Insya Allah. Berikut adalah diskusi dari kami, dari saya Indri dan Bu Eni. Saya Eni Syarofa. Kita akhiri dulu ya. Mungkin lain kali kita bisa ketemu lagi gitu ya, dan dengan topik yang lebih menarik lagi. Iya, insya Allah. Assalamualaikum.